Ustadz, pernikahan Ana sudah belasan tahun, namun belum ada rasa cinta di antara kita. Kira-kira salah Ana di mana, Ustadz? Allah, kalau Ana ditanya salahnya di mana, Ana nggak tahu lah. Tapi jamaah, kembali dalam kehidupan ini, cinta yang abadi itu adalah cinta yang karena Allah. Selain itu akan sirna. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, orang-orang al-akhilla, akhilla ini tingkat cinta yang sudah bercampur dengan hati, jemaah. Dari Khalil. Makanya Nabi Ibrahim itu Khalilullah dan Nabi Muhammad Khalilullah. Itu kelak orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Cintanya itu karena Allah. Kalau engkau ini 14 tahun menikah, 14 tahun, tidak ada rasa cinta, kau lihat, apa engkau nggak bisa memberikan cinta kepada pasangan hidupmu? Karena dia sholat sunnah. Alhamdulillah, mamanya istrinya, alhamdulillah istriku ini Ustaz, suka ngaji Ustaz. Mulai dia tumbuhkan cinta karena Allah. Karena ada orang yang menikah dulunya itu dipaksa. Artinya dijodohkan ya. Dalam kondisi hati ini bersama lelaki lain. Ada. Dan memang cinta pertama ini, Masya Allah kata jamaah. Sampai ada seorang penyair yang mengatakan, Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Kau silahkan pindah hatimu kemana aja yang kau suka. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tapi cinta itu tetap buat kekasih yang pertama. Umpamanya, dia melakukan itu, kau tahu ketika cintamu kepada lelaki lain atau cintamu kepada wanita lain sebelum menikah, kau masih simpan sampai sekarang, kau menyiksa diri. Karena pasangan itu sudah menjadi milik orang lain. Kau syukuri yang ada di rumahmu. Kalau kau berkata, aku tidak cinta sama dia, ya Allah tumbuhkan cintamu, cintaku untuknya. Lihatlah kepada kelebihan dia. Insya Allah lama-lama akan cinta, jemaah. Karena ada cinta karena cantik dan cantik karena cinta. Ada orang cinta karena cantik. Akhirnya kecintaan dia sama perempuan ini karena cantik. Tatkala perempuan itu pudar kecantikannya, maka pudarlah cinta dia. Tapi ada yang cantik karena cinta. Dia berusaha menumbuhkan kecintaan kepada istrinya. Dilihat kebaikan-kebaikan istrinya. Cek, 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 Dah, cek. Masya Allah. Kayaknya disuruh berhenti Ustaz.
Baik. Sampai mana kita tadi? Iya. Jadi paling tidak, kalau tadi dikatakan tidak ada perasaan cinta, satu sama lain saling koreksi diri. Kadangkala dua orang yang saling mencintai bisa berpisah disebabkan dosa. Dan antum tahu, Sofia binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi SAW yang putri orang Yahudi, ketika dia menikah, dia itu nggak suka sama Nabi. Nggak suka sama sekali. Tapi dia sudah nggak punya keluarga, akhirnya dia terima. Dia menikah, awalnya budak, kemudian dinikah sama Sallallahu Alaihi Wasallam, dibebaskan. Kata Sofia, Nabi itu fama yazalu ya'tadhiru ilayya. Beliau itu terus minta maaf sama aku, memberikan alasan bahwasanya pembunuhan terhadap Bani Quraidah, salah satunya bapaknya Sofia, keluarga suaminya Sofia, ya, pamannya Sofia itu, karena mereka yang berkhianat kepada perjanjian. Mereka yang tidak memenuhi perjanjian. Terus Nabi terus meminta maaf sama Sofia, sampai kata Sofia, hilang kebencianku kepada dia, berubah jadi kecintaan kepada dia. Maka perlu mungkin suami istri ini untuk mengkoreksi diri, berusaha untuk membuat yatahabbab ilaiha, berusaha untuk membuat istrinya cinta dan dia juga dicintai oleh istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Terakhir kali Ustaz ya. Alhamdulillah jamaah. Naam, yuk. Masyaallah. Ustadz, ini bukan pertanyaan, mungkin berupa doa barangkali Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga hidayah Allah bersama antum dan kami selalu. Allahumma amin. Ana tidak bertanya Ustadz, tapi afwan, tataplah setiap wajah kami nanti dikala antum di surga tak menemui kami. Carilah kami, barangkali kami mampir di neraka. Katakanlah pada Rob kami bahwa kami pernah bermajlis bersama antum. Sungguh kami ingin berkumpul bersama Rasulullah di telaganya. Dia menanti umatnya yang beriman. Barakallahu fiik. Fadhal Ustaz. Jamaah, ya mungkin ini pertanyaan yang beberapa kali berulang, yang permohonan. Sepertinya jangan diulangin lagi lah. Karena antum terlalu berhusnudzon sama usaha antum. Antum minta surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hendak memohon, mintalah sama Allah. Iya. Memang orang-orang beriman itu akan saling memberikan syafaat. Dan seharusnya seorang mukmin itu memberikan syafaat kepada saudaranya tanpa dipinta. Tanpa dipinta. Kita pun mendoakan saudara kita tanpa dipinta. Jadi kalau kita minta ya kayak gitu, kayaknya ya pertama tidak Anda tidak punya kapasitas untuk itu. Antum tahu ketika seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang melihat wajah Nabi. Kemudian dia pulang. Sampai rumahnya dia balik lagi. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pulang, balik-balik lagi. Nabi bertanya, "Kenapa kau bolak-balik?" kata dia. "Ya Rasulullah, aku kalau sampai rumah aku kepikiran, nanti kalau kau masuk surga, Allah akan meletak tempat yang tinggi sekali. Sedangkan kami nggak mungkin bisa mencapai derajatmu ya Rasul." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahab." Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Maka sahabat itu cinta banget sama hadis ini. Mereka bahagia. Karena mereka tahu nggak mungkin amalan mereka bisa sama dengan Rasul SAW. Nggak mungkin. Tapi mereka bisa mencintai Rasulullah SAW. Maka yang perlu kita lakukan bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Nabi. Karena Nabi menunggu kita di telaganya. Dia menanti kita.
Dia tahu kita. Bahkan Rasul SAW merindu sama kita. Suatu hari ketika beliau berada di Baqi, beliau mengatakan, waditu anna ra'ina ikhwanana. Aku kepingin kita ini sudah bisa melihat, bisa memandang saudara-saudara kita. Kita ini saudara Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka. Bukankah kami saudara-saudaramu? Antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudara kita, mereka yang belum datang. Nabi menanti kita dan Nabi tahu satu persatu dari umatnya dengan bekas wudhu mereka. Maka jadikan, jangan sampai antum orang yang dihalau dari telaga Rasulullah SAW. Nabi itu punya syafaat jamaah. Dan kita berharap Allah menjadikan Nabi memberikan syafaat buat kita semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi